Anda pernah dengar nggak soal cara makan di Korps Marinir Amerika? Yang paling junior itu makan duluan loh. Terus yang paling senior justru belakangan. Dan ini otomatis nggak perlu disuruh. Menarik. Iya, ini bukan sekedar etiket makan, tapi katanya ini inti kepemimpinan mereka, mendahulukan kebutuhan tim. Atau ada lagi cerita Bob Chapman waktu dia ambil alih pabrik Hyson-Sandiacre. Oh, yang itu ya? Dia nggak bawa konsultan kan? Betul, dia datang cuma buat mendengarkan. Terus dia hapus itu, jam pencatat waktu, telepon umum yang bayar itu juga dihapus, semua diperlakukan setara. Hasilnya, wah, lingkungan kerjanya berubah banget. Nah, dua cerita ini sengaja atau nggak langsung kena ke inti pembahasan kita hari ini. Kita mau gali lebih dalam dari buku Leaders Eat Last. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa sih rasa aman dan saling percaya itu fundamental banget. Bahkan secara biologis ya katanya. Ya, secara biologis krusial buat suksesnya tim atau organisasi manapun. Dan yang bikin penasaran, gimana sistem kerja modern kita sekarang ini malah seringnya merusak fondasi itu. Bikin kita lebih fokus ngurusin angka daripada mimpin manusianya. Oke, mari kita bedah lebih dalam sumber-sumber Anda ini. Inti gagasannya itu ada di konsep lingkaran keamanan. Pada dasarnya sih, kita manusia ini secara biologis dirancang untuk kerjasama paling efektif justru pas kita merasa aman di dalam kelompok kita. Maksudnya aman gimana tuh? Aman dari ancaman di dalam. Jadi kalau ancaman internal kayak misalnya politik kantor, rasa nggak percaya, takut dipecat, itu berkurang, nah energi kita semua bisa fokus penuh hadapi tantangan dari luar. Jadi kayak contoh marinir tadi ya, pemimpinnya menciptakan rasa aman itu dengan cara melindungi anggotanya dulu. Persis. Terus kalau si Bob Chapman tadi, tindakannya menghapus kontrol ketat kayak jam waktu itu kan kayak ngasih kepercayaan duluan ya. Itu nggak berisiko ya di dunia bisnis yang penuh hitungan. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Memang kelihatannya kontraintuitif ya, tapi justru di situ kekuatannya. Dengan dia memberi kepercayaan duluan, Chapman itu menciptakan kondisi aman. Karyawan jadi merasa dihargai. Hasilnya gimana di sana? Hasilnya, di Hyson-Sandiacre, itu orang-orang jadi beneran peduli satu sama lain. Sampai ada loh cerita mereka sukarela kumpulin jatah cuti berbayar mereka buat kolega yang istrinya sakit. Itu kan sebenarnya melanggar aturan perusahaan ya, tapi mereka lakukan demi nolong temennya. Wow, itu bisa terjadi karena ada ikatan kuat dan rasa aman itu tadi ya? Tepat sekali, karena ada lingkaran keamanan itu. Jadi ini bukan sekedar biar enak kerja gitu ya, tapi ada efek biologisnya. Betul, rasa aman itu memicu hormon oksitosin di otak kita. Hormon ini yang mendorong ikatan sosial, empati, rasa percaya. Nah, sebaliknya, kalau lingkungan kerja penuh tekanan, nggak pasti, itu yang keluar kortisol, hormon stres. Kortisol ya? Iya. Studi Whitehall yang terkenal itu kan jelas banget nunjukin kaitan antara posisi hierarki yang rendah, terus kurangnya kendali atas pekerjaan, dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Jadi ini bukan soal perasaan doang, ini beneran nyangkut ke fisik. Ingat nggak data Deloitte Shift Index bilang 80% orang nggak puas sama kerjaannya? 80%? Gede banget ya. Berarti ada yang salah secara fundamental ini. Iya, ada yang salah. Nah, ini nyambung nih. Lingkaran keamanan tadi kan soal rasa aman di dalam. Tapi kok banyak sistem modern malah bikin sebaliknya ya? Buku ini nyebut salah satu biang keroknya itu abstraksi. Maksudnya gimana tuh abstraksi? Abstraksi itu intinya sih soal jarak. Semakin gede organisasinya, semakin jauh kan jarak fisik dan psikologis antara pemimpin sama karyawan, atau antara perusahaan sama pelanggan. Jadi nggak ketemu langsung gitu ya? Iya, kita jadi lebih ngandelin angka, metrik, laporan. Manusia jadi gimana ya? Gak nyata lagi, cuma jadi baris data di spreadsheet. Ingat eksperimen Milgram nggak? Oh, yang soal kepatuhan itu ya? Iya, itu nunjukin orang jadi lebih mudah melakukan sesuatu yang merugikan, termasuk misalnya PHK massal demi target kuartalan, kalau mereka nggak lihat langsung dampak kemanusiaannya ke orang lain. Jarak itu bikin lebih mudah. Wah, ini kontras banget sama cerita pilot A-10 Johnny Bravo, yang katanya nekat nerobos awan tebal cuma biar bisa lihat langsung pasukan di darat yang dia lindungi. Atau studi Adam Grant itu, yang kinerja penggalang dana naik 400% cuma gara-gara ketemu 5 menit sama mahasiswa penerima beasiswa.
Betul, melihat manusianya langsung itu ternyata efeknya dahsyat. Jadi kalau cuma lihat angka penjualan, harga saham, laporan kepuasan pelanggan, kita kehilangan koneksi manusianya ya. Tepat, koneksi yang justru mendorong kerjasama inovasi sejati. Dan ini membawa kita ke titik krusial yang dibahas di buku ini, khususnya di bab tentang kapan cukup sudah cukup, momen di mana logika angka mulai secara terang-terangan ngalahin logika manusia. Nah, ini yang terkait PTCO itu bukan? Pemecatan massal pengawas lalu lintas udara di AS tahun 81? Iya, betul. Kejadian PTCO itu sering banget dilihat sebagai semacam simbol pergeseran besar. Lepas dari urusan politiknya ya, peristiwa itu seolah-olah ngasih izin buat perusahaan-perusahaan gede untuk lebih mentingin angka target finansial jangka pendek dibandingin manusianya, karyawannya. Jadi PHK massal jadi lebih wajar gitu ya? Kayaknya gitu, menjadi alat manajemen yang lebih umum dipakai. Dan abstraksi tadi, jarak tadi itu yang memudahkan pengambilan keputusan kayak gitu. Lebih gampang mecat ribuan orang yang cuma angka di kertas daripada mecat satu orang yang kita kenal namanya, keluarganya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita sejauh ini, sumber-sumber Anda ini nunjukin kalau kepemimpinan sejati, organisasi yang tangguh itu, fondasinya ya kepercayaan dan rasa aman. Si lingkaran keamanan itu. Betul. Fokusnya itu bukan melulu angka, tapi beneran ngeliat dan ngerawat manusianya. Jadi melawan jebakan abstraksi ini jadi kunci banget ya. Penting sekali. Dan ini relevansinya buat Anda yang dengerin. Paham dinamika ini tuh bantu banget buat navigasi di dunia kerja. Nggak peduli Anda pemimpin atau anggota tim. Jadi kita semua bisa berkontribusi ya. Bisa. Bahkan kalau katakanlah lingkungan kerja kita belum ideal, atau pemimpin kita belum seperti itu, kita tetap bisa kok bangun lingkaran keamanan kecil-kecilan. Mulai aja dari peduli sama rekan di kiri kanan kita. Jadi pemimpin yang kita harapkan ada buat kita. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Bangun kepercayaan, hubungan yang dalam itu kan butuh waktu, butuh usaha ya. Nggak bisa instan kayak kita lihat notifikasi di HP atau transaksi online. Iya, proses itu. Di dunia yang serba cepat ini, penuh distraksi digital, dan semua terobsesi sama metrik, gimana ya? Caranya kita bisa secara sadar sengaja gitu, nyediain ruang buat koneksi manusiawi yang otentik. Dan gimana kita bisa melawan tarikan abstraksi ini dalam kerjaan kita sehari-hari? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Coba Anda pikirkan.